apa yang pengajaran. Jadi bentuk kata kerjanya apologia itu adalah pembelaannya, itu kata kerja benda, kata bendanya. Nah, kata kerjanya apologomai berarti memiliki arti melakukan suatu pembelaan atau berbicara untuk mempertahankan atau memberikan jawaban. Nah, beberapa kata pembelaan ini digunakan dalam perjanjian baru karena Alkitab kita memang menggunakan perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Seperti yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ketika dia diperbandingkan, dikritik dibandingkan dengan beberapa rasul-rasul palsu. Dan dia berkata, inilah pembelaanku, inilah apologiaku terhadap mereka yang mengeritik aku. Kemudian di Kisah Para Rasul 22:1 itu kepada saudara-saudara sebangsa dia berkata, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai apologia, pembelaan diri. Dan itu juga saya belum ganti ini. Tampaknya ke Kisah Para Rasul, nanti saya akan cek. Aku menjawab mereka, ini Kisah Para Rasul di Kisah Para Rasul 25 atau 26. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela apologia diri terhadap tuduhan itu. Nah, apa itu apologetika? Richard Pratt Junior dalam bukunya Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus, ini masih umum. Dia berkata berapologetika berarti memberikan pembelaan. Nah, pembelaan itu sendiri suatu apologi artinya pembelaan yang diberikan. Dan apologetika sebenarnya adalah ilmu atau studi yang mempelajari secara langsung bagaimana mengembangkan atau menggunakan pembelaan itu. Jadi mungkin teman-teman sekarang lihat istilah-istilah. Berapologetika berarti memberikan pembelaan. Pembelaan itu sendiri itulah apologi. Dan apologetika adalah ilmunya. Nah, sekarang kita masuk kepada apologetika Kristen. Apologetika Kristen. Apa yang menjadi apologetika Kristen? Ada dua ayat yang paling menjadi dasar, yang paling juga sering dikutip sebagai dasar dari apologetika Kristen. Yang pertama 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah lemah lembut dan hormat. Kalau kita lanjutkan di ayat 16-nya, itu dengan hati yang murni, supaya bisa memberikan penjelasan kepada mereka yang memfitnah kamu. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Jadi, memberi pertanggungjawab ada pada setiap yang meminta pertanggungjawab, itulah apologetik. Nah, kapan? Siap sedialah pada segala waktu. Kepada siapa saja, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab tentang pengharapan yang ada pada kita di dalam Kristus. Dan caranya haruslah dengan lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Nah, bagian kedua yang sering menjadi dasar adalah 2 Korintus 10 ayat 5. Dan ini lebih terlihat sebagai suatu pembelaan mempertahankan terhadap serangan. Kalau tadi hanya lebih kepada pertanyaan, bisa pertanyaan itu mau cari tahu, bisa bentuk fitnahan, bisa bentuk serangan, tetapi 2 Korintus 10 ayat 5 secara jelas itu menyatakan pembelaan yang bagaimana dalam tanda kutip para penyerang musuh-musuh iman Kristen harus dijawab. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi
Semua hal yang menentang pengenalan akan Allah yang hidup itu tanggung jawab, itulah apologetika. Kita harus patahkan setiap siasat dan merubuhkan, dipakai kata di situ, setiap kubu. Caranya kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dua bagian dari Alkitab yang menjadi dasar yang sangat kuat untuk panggilan untuk melakukan apologetika. Nah, dari kedua ayat itu kemudian kita akan lihat beberapa definisi yang disampaikan oleh para teolog. Nah, teman-teman, tentu saya katakan saya sering sekali melihat teman-teman, iman kita jangan dibangun atas kutipan-kutipan orang. Jadi saya senang kalau teman-teman mengutip sering banget kutipan-kutipan yang memang enak didengar. Itu penting untuk mengingat, tetapi jangan kita bangun atas dasar kutipan. Harus atas dasar Alkitab. Nanti kita akan lihat apologetika Kristen itu. Tetapi penting untuk menolong kita melihat kemudian bagaimana definisi yang dilakukan oleh para ahli berdasarkan Alkitab ini. Mari kita lihat Cornelis Van Til. Cornelis Van Til melihat dari sisi mempertahankan filsafat Kristen dan worldview Kristen, cara pandang Kristen. Jadi Cornelis Van Til mengomong, apologetika Kristen merupakan usaha untuk mempertahankan filsafat Kristen dalam menghadapi berbagai bentuk filsafat non-Kristen, atau mempertahankan wawasan dunia Kristen. Inilah worldview Kristen secara keseluruhan. Oleh karena itu, apologetika melibatkan argumentasi penalaran intelektual yang berkenan dengan wawasan dunia Kristen. Dan kita tahu, seharusnya wawasan dunia Kristen, worldview Kristen, harus dibangun atas dasar Alkitab. Maka salah satu model, metode yang sering kali dipakai adalah istilahnya 4 babak di dalam Alkitab. CFRC, apaan tuh? Creation, fall, redemption, dan consummation. Semua kisah sejarah di dalam kehidupan umat manusia ini adalah cara pandang Kristen. Harus bisa kita lihat di dalam cara pandang Kristen itu. Nah, teman-teman kan sering berargumen tuh, wah, nggak ada LGBT di dalam Alkitab. Di mana itu bicara soal monogami di dalam Alkitab? Nah, itu kita bisa lihat di dalam cara pandang Kristen. Tentu kita nggak akan bicara itu hari ini. Saya hanya mau mengatakan Cornelis Van Til melihat dari sisi itu, mempertahankan filsafat Kristen atau cara pandang Kristen, worldview, Christian worldview. Nah, teman-teman, sedangkan John M. Frame dan Edgar C. Powell memberikan kepada kita lebih rinci, lebih detail. Apologetika Kristen dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pembuktian atau penunjukan. Pertama, kita harus memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Seperti umpamanya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ketika Rasul Paulus mengatakan yang paling pentingku telah kuberitahukan kepadamu. Apa itu kemudian? Pusat iman Kristen, bahwa Kristus telah mati, bangkit seperti kata kitab suci dan seterusnya. Tetapi tidak hanya memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen, tetapi kita harus memberikan sanggahan bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Jadi kita harus melakukan suatu pembelaan. Jadi awalnya menjelaskan dasar rasional iman Kristen, tetapi juga kita harus memberikan sanggahan. Dan lebih lanjut lagi, penyingkapan kesalahan dari pemikiran orang-orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Itu kata John M. Frame. Jadi itulah cara berapologetika. Nah, teman-teman, lalu R.C. Sproul mengatakan seperti ini. Ini hanya untuk membantu kita.
Apologetika Kristen itu sebagai usaha untuk menjelaskan kepada orang lain apa yang saya percaya dan mengapa saya mempercayainya. Nah, ini rasional, teman-teman. Jadi kita tidak bisa berkata, ya pokoknya iman. Alkitab tadi, 1 Petrus tadi menyatakan kepada kita, kita harus memberikan pertanggungjawab untuk semua yang mempertanyakan apa yang kita percaya dan mengapa kita mempercayainya. Nah, R.C. Sproul kemudian mengatakan, caranya adalah dengan memberikan argumentasi secara nalar yang disertai dengan penyajian fenomena yang ada di dunia ini. Jadi kita mulai dari fenomena yang wilayah netral, di mana semua orang mengakui keberadaan dan mengenalinya. Dan kemudian melalui dunia dan segala isinya yang dikenali oleh semua orang, Sproul kemudian melalui argumentasinya mau membimbing orang kepada, ini intinya, kepada siapa dan apa yang diberitakan oleh kitab suci. Siapa dan apa yang diberitakan oleh kitab suci, itulah yang dipercayai oleh R.C. Sproul. Tetapi kenapa dia mempercayai itu? Ada argumentasi. Tapi argumentasi itu dibangun dari nalar. Awalnya adalah dari nalar yang paling diterima oleh semua orang. Jadi bicara, misalnya, contoh, kita bicara tentang dosa. Kita bicara tentang dosa, maka ketika kita umpamanya berbicara Efesus 2, semua orang telah mati dan dikuasai oleh dosa, maka kita berkata bahwa itulah fenomena umum. Semua di dunia ini realita menunjukkan bahwa semua manusia, nggak ada lagi yang benar-benar pikirannya murni. Semua itu adalah pikiran yang bercampur dengan pikiran yang jahat. Jadi kita jelaskan dengan fenomena yang ada bahwa memang realitanya seperti itu. Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, atau umpamanya tentang keberadaan Allah. Nah, itu umpamanya dalam bukunya Making Sense of God, Timothy Keller membangun bahwa dengan adanya rasio manusia, dengan adanya keindahan, bagaimana kita melihat keindahan, dengan masih adanya moral, itu adalah suatu indikasi yang sangat kuat bahwa ada Allah. Nah, itu hal-hal seperti itu kita dibangun dari semua, awalnya dibangun dari apa yang diterima semua orang. Wilayah netral. Baru kemudian kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Siapa dan apa yang kita percayai. Nah, teman-teman, sedangkan Josh McDowell dan Paul L. Little lebih jelas lagi. Apologetika Kristen udah langsung masuk dia, dipahami sebagai usaha menyajikan bukti-bukti untuk membuktikan apa yang dikatakan kitab suci adalah benar. Nah, termasuk kita menggunakan fakta-fakta dan sejarah. Jadi kita nggak bisa memungkiri, teman-teman, kita nggak boleh hanya berkata iman atau pengalaman. Fakta-fakta yang ada, sejarah, kita harus lihat berperan di dalam pemahaman apologetika Kristen. Nah, teman-teman, sampai di sini saya memberikan gambaran apa itu apologetika Kristen. Mulai tadi dari apa yang dikatakan Alkitab, kemudian bagaimana para ahli, para teolog merumuskannya. Tetapi dengan mengutip para teolog ini, teman-teman, mungkin kemudian teman-teman berpikir, tanpa sadar saya sedang menyajikan seolah-olah bahwa apologetika itu adalah domainnya para teolog. Itu memang ya wilayahnya para teolog. Atau paling tidak orang-orang yang sekolah di teologi ya. Apakah memang demikian? Nah, teman-teman, kita mulai sekarang, apologetika tanggung jawab siapa? Inilah pembelaan yang paling banyak sering digunakan orang. Orang-orang Kristen, pembelaan iman merupakan pekerjaan orang-orang khusus, orang-orang yang terlatih, misalnya pendeta, para teolog, para hamba Tuhan, atau lulusan dari sekolah teologi ya. Dia memang sekolah untuk itu, dan bukan tugas dari orang Kristen secara umum.
Ini seringkali dipakai untuk menjadi alasan untuk mengabaikan tugas apologetika. Nah, teman-teman, apakah benar demikian? Saya harus katakan memang benar. Pendeta, para hamba Tuhan secara khusus dipanggil untuk itu. Jadi dia memang mempunyai tanggung jawab khusus atau tanggung jawab yang lebih berat dalam berapologetika. Tetapi apakah ini berarti bahwa berapologetika hanya tanggung jawab pendeta atau hamba Tuhan? Teman-teman, mari kita lihat surat 1 Petrus tadi dan surat Korintus tadi itu ditujukan kepada siapa? Saya hanya mau untuk waktu, kita hanya lihat surat 1 Petrus tadi. Surat 1 Petrus tadi ditujukan kepada siapa sih? Mari kita lihat surat itu. 1 Petrus 1 ayat 2. Dan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi 1 Petrus 3 tadi itu adalah bagian dari surat 1 Petrus. Dan surat 1 Petrus ditujukan kepada siapa? Surat itu ditujukan kepada semua orang-orang yang sudah percaya. Semua orang-orang yang sudah menerima karya Allah Tritunggal. Semua orang-orang yang sudah percaya memperoleh keselamatan di dalam darah Yesus Kristus. Jadi surat 1 Petrus ditujukan kepada semua orang percaya. Maka apologetika, panggilan untuk memberikan pertanggungjawab kepada semua atas semua yang meminta pertanggungjawab adalah panggilan semua orang percaya. Dan kalau kita lihat teman-teman, surat 1 Petrus 1 ini ditujukan kepada mereka di dalam penderitaan dan penganiayaan. Oke, jadi ini tidak mengenal situasi. Maka dikatakan tadi dalam segala sesuatu. Maka teman-teman, mari kita lihat. Firman Tuhan dengan tegas kemudian mengatakan bahwa setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya yang telah menerima karya keselamatan Allah Tritunggal, harus selalu bersiap sedia. Bersiap sedia artinya menunjukkan setiap saat, memberikan jawaban atas apa? Membela pengharapan mereka di dalam Kristus. Iman dan apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan di dalam Kristus. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang meminta pertanggungjawaban. Dan kapan? Sekali lagi saya katakan surat 1 Petrus pada saat penganiayaan. Ini menunjukkan dalam segala situasi serta kondisi apapun, termasuk ada konsekuensi menderita. Nah, ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 7. Dan dia gunakan, saya memberikan ini kenapa surat Filipi nuansanya agak berbeda. Kalau surat 1 Petrus dalam penganiayaan, surat Filipi di dalam sukacita, teman-teman. Itu surat Petrus yang penuh sukacita, jemaat yang penuh sukacita, jemaat yang bermurah hati. Tapi kembali, Paulus menyatakan istilah membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi kita tidak bisa berkata, Tuhan sih tidak perlu dibela. Betul, Tuhan nggak perlu dibela. Tetapi iman kita kepada Tuhan perlu kita bela dan pertahankan. Maka kita simpulkan kemudian, teman-teman, apologetika Kristen adalah tanggung jawab semua orang percaya. Karena semua orang dipercaya, dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan kita, tentang apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya, kata R.C. Sproul. Nah, teman-teman,
Sekarang mari kita lihat bagaimana kita masuk kemudian, bagaimana kita mempertahankannya. Apakah kita mempertahankannya itu dengan argumen manusia? Mari kita lihat apa kata Yesus Kristus. Jadi sejak awal, Yesus sudah ngomong untuk memberikan jawaban atas semua pertanggungjawaban, termasuk kepada serangan iblis. Termasuk nanti kita lihat kepada para ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi, orang Saduki. Yesus memberikan pertanggungjawaban. Jadi ketika ini masuk kita apologetika Alkitabiah, Matius 16 ayat 13 sampai 28 ini adalah pengakuan Petrus, baru saja pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya, kata orang siapa sih aku ini? Kemudian Yesus bertanya lagi ketika mereka menjawab, ada yang berkata Elia dan seterusnya. Lalu Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus puji dia pada waktu itu. Lihat, intinya sama. Bukan manusia, tetapi Allah lah yang memberikan itu kepadamu. Tetapi baru saja ya, Petrus menyatakan iman itu, teman-teman. Yang di atas itu kemudian dibangun gereja, Yesus mengungkapkan penderitaannya. Apa arti mengikut Kristus? Dan Yesus berbicara tentang penyalibannya. Ia harus menderita, disalibkan dan mati. Dan Petrus kemudian berkata, jangan sekali-kali itu terjadi. Dia menarik Yesus, menegur, jangan sekali-kali itu terjadi padamu, Tuhan. Dan Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagaimana kita melakukan apologetika? Berdasarkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Jadi teman-teman tadi ketika Petrus menyatakan suatu iman, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, itu dari Allah. Bukan dari manusia, bukan pikiran manusia. Ketika dia juga kembali dipakai oleh iblis untuk menahan apa jalan yang telah dinyatakan oleh Yesus, menggoncang dia, maka Yesus mengatakan, engkau apa yang itu bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan di pikiran manusia seperti itu. Maka ini memberikan dasar kepada kita. Apologetika adalah apa yang dipikirkan Allah, bukan pikiran manusia. Maka teman-teman, apologetika Kristen adalah studi tentang usaha orang Kristen yang bermaksud untuk meyakinkan, menjelaskan, memberikan argumentasi dari perspektif ilahi tentang iman Kristen, bukan pikiran manusia. Sekali lagi, itu pikiran Allah. Pertanyaannya, ini gampang banget. Ini sebenarnya saya sudah menunjukkan cara berapologetika. Pertanyaannya, dari mana kita tahu apa yang dipikirkan Allah? Apa sih perspektif ilahi, cara pandang ilahi, apa yang dipikirkan Allah? Maka kita jelas tahu firman Allah. Maka firman Allah adalah fondasi satu-satunya dari apologetika Kristen. Teman-teman, maka firman Allah, nggak bisa kamu berapologetika dengan pikiran manusia. Apologetika itu bukan kemampuan kelihayan berdebat. Bukan kelihayan adu argumentasi. Juga bukan dari sumber-sumber lain, filsafat atau apa. Firman Allah. Karena apa yang dipikirkan Allah. Bicara soal iman Petrus, apa yang dipikirkan Allah. Dan ketika dia menolak tentang ragu imannya, apa yang dipikirkan Allah. Bukan yang dipikirkan Allah, itu manusia. Maka apologetika Kristen, pembelaan kita, pertanggungjawaban iman kita
adalah firman Allah, fondasi satu-satunya. Sekarang, firman Allah dapat kita temukan di mana? Teman-teman, mungkin gampang ngomongnya, ya Alkitab, kitab suci. Tapi saya mau kita benar-benar berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Mari kita lihat Yesus ketika berapologetika dengan orang-orang Saduki. Jadi Yesus berapologetika. Apa itu teman-teman kita lihat nanti. Tentu kita nggak bisa lihat semua. Matius 22 ayat 23-33. Nanti teman-teman lihat di situ judulnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi teman-teman orang Saduki itu berbeda dengan orang-orang ahli Taurat ya, orang Farisi. Jadi orang Saduki itu keturunan Zadok, Imam Zadok. Jadi apa mereka yang membedakan mereka dengan orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi percaya kebangkitan. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Maka Yesus berapologetika. Yesus jawab mereka, kamu sesat. Dan dasar kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Maka Yesus mau mengungkapkan apa itu apa yang dipikirkan Allah. Ya ada di dalam kitab suci. Firman Allah bagi kita adalah kitab suci. Maka cara berapologetika, teman-teman nggak bisa berapologetika kalau tidak menerima Alkitab. Apologetika Kristen didasarkan seluruhnya pada Alkitab sebagai firman Allah. Wah, saya harus garis bawahi ini. Boleh di bold, boleh di garis bawahi. Inilah apologetika Kristen. Didasarkan seluruhnya pada Alkitab sebagai firman Allah. Bukan sumber-sumber lainnya. Kalau kita menggunakan sumber-sumber lainnya, maka dia harus tunduk pada otoritas Alkitab. Apologetika yang Alkitabiah mengakui otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab firman Allah. Maka sekarang kita lanjutkan teman-teman. Karena tanggung jawab apologetika adalah tanggung jawab semua orang yang telah percaya pada keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka semua orang percaya bertanggung jawab untuk mempelajari apologetika. Dari mana kita lihat nanti? Kita lanjutkan teman-teman. Teman-teman, apologetika menuntut keterampilan yang terus bertumbuh. Jadi untuk memberikan pertanggungjawaban seperti tadi yang disampaikan oleh para teolog itu memang menuntut keterampilan. Jadi kita tidak bisa nanti mengatakan nanti Roh Kudus akan memberikan dalam kata-kata saya, ya nggak bisa. Teman-teman, salah satu alasan yang biasa dikemukakan untuk mengabaikan untuk mempelajari apologetika, untuk bertumbuh dalam keterampilan berapologetika, soal kesalahan pengertian dalam ayat ini. Nah ini dia nih, ayat ini sering dipakai, nggak perlu belajar. Nanti waktu ditanya akan Roh Kudus akan bantu kita langsung. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Nah ini saya katakan sering disalah mengerti teman-teman. Lihat, Tuhan Yesus nggak mengatakan, jangan pikirkan apa yang kamu katakan. Apa poin dari ayat ini? Soal jangan kamu takut, jangan khawatir. Pada saat kamu diminta pertanggungjawaban, jangan takut. Ada pertolongan Tuhan. Yesus mau ngomong jangan takut. Peringatan untuk jangan takut. Kenapa? Roh Kudus dari Allah akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada semua murid-murid ketika diminta pertanggungjawaban. Dan inilah pengalaman Paulus seperti diseringkan umpamanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Nanti ada bagiannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, apakah artinya ketika Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, Paulus nggak mempersiapkan pembelaannya? Wah, Paulus
mempersiapkan pembelaannya. Padahal Paulus adalah ahli Taurat. Paulus itu seorang yang sangat pintar. Tapi dia persiapkan pembelaannya. Tapi tetap dia mengatakan, Tuhan mendampingi dan menguatkan aku. Jadi jaminan akan kekuatan dari Roh Kudus tidak boleh diartikan sebagai pengabaian atau pengganti dari ketekunan dan kesetiaan dalam mempelajari dan mempersiapkan diri dalam berapologetika. Mari kembali kita lihat dari Petrus tadi, teman-teman. Teman-teman, maafkan saya kalau ada beberapa ayat yang salah ya. Kayaknya bukan 2 Petrus, 1 Petrus itu ya. Oke. Petrus menuliskan, selalu bersiap, sedia, mempersiapkan diri untuk memberikan jawab. Nah, teman-teman, selalu bersiap sedia itu artinya ya kita mempersiapkan, selalu di dalam kesiapan. Itu penting, teman-teman. Itu jadi maafkan saya, satu Petrus itu, teman-teman. Nah, teman-teman, lihat, jadi perlu persiapan. Maka apa artinya? Ketaatan secara mutlak kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Roh Kudus, itu kita alami, akan dinyatakan dengan mempelajari apologetika secara serius. Ini sangat penting. Nah, teman-teman, firman Tuhan secara jelas tidak mengajarkan iman yang abstrak atau iman yang membabi buta. Maafkan saya. Jadi kita tidak boleh terus-menerus belajar mengatakan seperti pengalaman pribadi. Saya tidak mengatakan bahwa pengalaman pribadi tidak perlu. Pengalaman pribadi bersama Tuhan itu perlu. Tetapi kita tidak boleh mendasarkan semuanya kepada pengalaman pribadi. Nanti Tuhan akan menguatkan saya. Nanti Tuhan akan mengilhami saya. Atau ada saya menemukan penglihatan. Atau apapun. Tidak. Teman-teman, jika kita baca surat-surat Paulus, maka jelas. Lihat kalimat-kalimatnya. Aku tahu. Wah, ini melihat bahwa pengetahuan. Aku tahu. Kami tahu. Tidak tahukah kamu? Nah, teman-teman, saya mau mengatakan ada 3 unsur yang selalu terlibat dalam iman. Jadi, 3 unsur ini penting di dalam iman. Kita nggak boleh bilang pokoknya. 3 ini penting. Yang pertama, pengetahuan tentang Allah. Itu betul. Pengetahuan. Tetapi setelah pengetahuan, tentu perlu persetujuan intelektual berkaitan dengan pengetahuan itu. Dan kita kemudian baru masuk tahap ketiga, berbicara keyakinan atau kepercayaan tentang pengetahuan itu. Jadi, teman-teman berbicara iman kepada Yesus bangkit. Itu pengetahuan. Kita tahu bahwa iman kita dasarnya pada kebangkitan Kristus. Tapi kita harus tahu sampai kepada persetujuan intelektual. Betul, Yesus bangkit. Dan itu kemudian masuk di dalam pengalaman iman. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit. Dan itu membawa kita kemudian kepada iman. Misalnya umpamanya bahwa kita pun akan dibangkitkan bersama-sama. Lalu apa artinya kita akan dibangkitkan bersama-sama? Itu membawa kepada pengharapan. Pengharapan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah pengalaman hidup. Bagaimana iman akan kebangkitan Yesus berdampak di dalam pengalaman hidup. Dan apologetika berbicara bagaimana kita menjelaskan itu kepada orang lain. Apa yang saya percayai bahwa Yesus bangkit, mengapa saya percaya, dan apa dampaknya. Itulah apologetika. Jadi kita tidak boleh bilang, oh pokoknya iman, jangan tanya-tanya deh, Yesus bangkit. Wah, kita harus sampai kepada hal itu. Nah teman-teman,
Maka untuk menerapkan 1 Petrus 3 ayat 15 itu, kesiapan untuk siap sedia memberikan pertanggungjawaban. Dasar tadi, fondasi dari itu adalah Alkitab. Sumber satu-satunya adalah Alkitab. Maka setiap orang percaya harus mempelajari Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Maafkan saya. Kalau saya diminta memang jadi pembicara, agak keras saya. Teman-teman saya berkata, saya nggak mau kompromi. Jangan lagi kalau kita benar-benar ada mau panggilan apologetik, kita seorang orang-orang pelayan, teman-teman. Jangan lagi memanfaatkan Alkitab hanya soal ayat-ayat emas. Kita perlu mempelajari Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu dengan seksama. Saya mau ini, kita perlu memanfaatkan dengan tepat. Saya mau tunjukkan ada banyak cara kita, termasuk kita yang kita sebut orang pelayan, cara memanfaatkan dengan tidak tepat Alkitab. Jika kita hanya memanfaatkan Alkitab dengan cara-cara ini, atau kita terutama memanfaatkan dengan Alkitab dengan cara-cara berikut ini, maka kita memanfaatkan Alkitab dengan tidak tepat atau memadai. Saya tidak katakan salah sepenuhnya, tetapi sangat tidak memadai, tidak tepat. Apa cara kita menggunakan Alkitab selama ini, teman-teman? Yang pertama, kotak obat. Maka kotak obat adalah bagaimana kita memanfaatkan Alkitab sebagai kotak obat? Apa yang kita butuh? Lagi sakit ini, wow, takut, ambil Mazmur 23. Lagi cemas, ambil Mazmur 46. Lagi depresi, ambil lagi Mazmur ini. Belum, kalau asal comot aja. Seperti COVID. Di COVID ini apa ayat yang favorit? Mazmur 91. Wow, kalaupun 1000 rebah, kamu tidak akan ini. Lalu kemudian kita pakai itu bahwa kita orang-orang Kristen tidak akan mati COVID. Siapa bilang? Atau kalaupun kamu injak kala jengking, kamu tidak akan ini. Coba aja kamu injak. Teman-teman, kita hanya gunakan sebagai obat. Apa yang kita ini butuh. Saya sekali lagi tidak mengatakan salah sepenuhnya. Atau album foto. Kalau album foto apa, teman-teman? Album foto kenangan kan kita suka mana yang kita senang. Waduh, kita ingat-ingat bagian mana yang ini. Dan ini orang-orang yang paling senang ini. Kutipan-kutipan emas. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Atau masa depan yang penuh cemerlang. Teman-teman, dan sering kali kita keluar dari konteksnya. Atau kulkas. Kalau kita buka kulkas, bagaimana cara kita melihat, memanfaatkan Alkitab seperti kulkas? Di kulkas, kita buka, kita pilih makanan apa yang kita mau. Maka nggak heran, teman-teman. Dari Alkitab kita pilih-pilih aja. Ayat mana yang kita suka. Dan makanya keluar teologi kemakmuran. Kita ambil ayat-ayat yang mengatakan, hidup dengan penuh limpah, itu pun dicopot dengan nggak benar. Atau ayat-ayat yang pokoknya janji penyertaan Tuhan deh. Seperti saya sering katakan, amanat agung, Matius 28, kita copot untuk urusan apapun. Padahal itu untuk urusan apa? Untuk urusan pemuridan janji itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman untuk pemuridan. Jadi kalau kamu nggak memuridkan, jangan comot bagian ayat itu untuk kamu besok ujian, nggak belajar. Lalu comot bagian ayat itu, bahwa Tuhan akan menyertai. Bola kristal. Nah, bola kristal apa? Bola kristal hanya kita mau apa yang kita pengen tahu. Apa yang kita pengen lihat, apa yang kita pengen tahu, ya itu aja. Teman-teman, banyak kita memanfaatkan Alkitab seperti ini. Dan kita nggak bisa berapologetika dengan gaya itu. Lalu bagaimana seharusnya? Kita perlu menemukan makna keseluruhan Alkitab.
Tentu saya nggak akan belajar banyak bicara hari ini soal bagaimana melihat Alkitab secara utuh. Teman-teman, secara umum, sering kan kita begini, apa artinya nih? Lalu kita ngomong, menurut saya, nah ini firman Tuhan apa enggak sih? Seringkali apa yang ada di pikiran kita, berkat apa nih hari ini? Enggak seperti itu. Kalau kita mau apologetika, tetapi kita harus apa eksegesis, itulah eksegesis. Apa yang dikatakan Alkitab bukan apa yang saya mau dapatkan dari Alkitab. Maka berhenti untuk menjadi hanya sekedar scanning reader. Baca sekilas, nggak akan pernah bisa kita berapologetika. Tetapi mulailah careful reader. Teman-teman, 3 cara belajar firman Tuhan. Saya kasih tahu. Bible reading, membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tantang kalian, siapa dari kita yang sudah pernah membaca Alkitab secara penuh untuk mengetahui seluruh konteks Alkitab. Teman-teman, scripture interpret scripture. Jadi kalau ada bagian-bagian yang sulit, memang dijelaskan oleh bagian lain. Kemudian Bible study perlu mempelajari makna. Dan Bible meditation untuk merenungkan, untuk merubah kehidupan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Kolose. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Supaya apa? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tidak bisa kamu mengajar, berapologetika, menegur, kalau semua perkataan Kristus itu, firman Tuhan itu, diam dengan segala kekayaannya dalam kehidupan kita. Maka pola apologetika Alkitabiah, teman-teman coba lihat, saya belajar untuk memanfaatkan ini. Setiap kali ditanya, maka polanya Alkitab berkata, bukan kata Niko, bukan kata gue, bukan adu debat. Alkitab berkata. Alkitab menyaksikan ini kepada kita. Bicara Allah Tritunggal, kenapa kita percaya? Alkitab menyaksikan. Kenapa percaya Yesus Kristus itu divinatur? Alkitab berkata. Nah, teman-teman, ini saya mau masuk bagian akhir, waktu saya sudah mau habis. Kita kembali kepada kedua ayat yang menjadi dasar apologetika Kristen, dan ini sering dilewatkan oleh kita. Kita maunya langsung memberikan pertanggungjawaban. Tetapi apologetika tidak hanya sekedar berbicara, memberikan pertanggungjawaban secara verbal. Kedua ayat ini ada hal yang menarik. Petrus mengawalinya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan Paulus menyatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Penting, teman-teman, bagian ini. Maka saya mau katakan, seringkali kita mau senang adu debat, mau memenangkan kekristenan, tapi kehidupan kita nggak menunjukkan itu. Mau berapologetika, kita harus melatih keterampilan kita untuk memberikan pertanggungjawaban. Tetapi lihat, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebelum pembelaan atau jawaban diberikan, Kristus harus dikuduskan terlebih dahulu. Apa dikuduskan? Dikuduskan itu dikhususkan, set apart, sebagai Tuhan yang memerintah dan mengatur di dalam segala segi kehidupan kita. Apakah Kristus sebagai Tuhan? Menaklukkan seluruh pikiran kita kepada Kristus. Teman-teman, berita yang disampaikan secara verbal harus selaras dengan berita yang disampaikan secara non-verbal. Waktu saya sudah habis, mohon waktu sedikit aja. Pola hidup, pikiran, perilaku, perkataan, serta karakter orang yang berapologetika harus selalu siap menjawab setiap pertanyaan dari orang-orang yang berada dalam kehidupannya. Jadi ada 2. Sekarang apologetika dikatakan dari surat 1 Petrus dan Korintus tadi, teman-teman. Kita harus berani memberikan pertanggungjawaban, dan itu kita harus latih keterampilan itu dengan mempelajari apa Alkitab, tetapi kita juga harus menunjukkan hidup yang seperti apa yang Alkitab katakan, mempertuhankan Kristus. Teman-teman, seorang Gypsy Smith, seorang penginjil menarik, dia menuliskan dengan begitu menarik dan agak menyindir. Ada 5 Injil katanya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan orang Kristen. Dan sebagian besar orang
nggak pernah mendengar 4 Injil pertama. Atau bahkan sebagian besar orang awalnya bukan baca 4 Injil pertama. Mungkin ada orang yang tidak akan sempat dalam hidupnya membaca 4 Injil yang pertama. Tetapi Injil yang bisa dibaca, terbuka untuk setiap saat, adalah kehidupan orang Kristen. Teman-teman, kita nggak bisa berapologetika dengan efektif kalau kita sendiri tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terakhir, apologetika Kristen bukan untuk memenangkan perdebatan. Sekali lagi, seringkali kita berbicara apologetika Kristen untuk memenangkan perdebatan. Nggak ada gunanya kita menang perdebatan, lalu kalah dia, lalu disorakin. Dan itulah sebabnya Petrus kemudian berkata, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Jadi bukan untuk memenangkan perdebatan. Berapologetika tujuan akhirnya dilaksanakan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Kita berharap orang yang diajak bicara, orang yang bertanya, pada akhirnya dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Tapi jangan dia makin benci sama kekristenan. Lihat ya, kita boleh menang perdebatan, tapi makin benci dia sama orang Kristen. Apa gunanya? Orang percaya berapologetika bukan untuk membuat orang lain malu, marah, bungkam 1000 bahasa, atau kalah dalam argumentasi. Saya sering kali ada orang yang sering diagungkan dalam berapologetika di Pulau Jawa ini. Tapi kasar banget ngomongnya. Lalu apa dia bangga banget ngomong, semua orang sudah dikalahkan sama dia. Lah, yang dikalahkan itu senang dengan kekristenan, saya percaya makin benci mereka sama kekristenan. Bukan pula untuk mendemonstrasikan keahlian, kelihayan berbicara, kecakapan dan kefasihan lidah. Tetapi seperti tadi, untuk bagaimana mereka mempermuliakan Tuhan. Apologetika Kristen dilakukan oleh orang Kristen yang hidup untuk Tuhan. Maka seorang apologis atau apologet adalah seorang yang terlebih dahulu telah mengkhususkan hatinya bagi Kristus dan yang kemudian memberikan jawaban kepada siapa saja yang bertanya atau meminta pertanggungjawaban dan melakukannya dengan lembut dan hormat dengan tujuan akhir supaya Kristus makin dimuliakan. Maka tujuan apologetika Kristen pun sudah berkembang. Tentu pertama seperti kata Alkitab, kepada semua orang yang bertanya, termasuk kepada para penyerang yang menyesatkan ajaran kekristenan. Kita harus secara tegas, kata Paulus, kita patahkan, kita rubuhkan. Dan langkah lebih lanjut teman-teman, tidak hanya mengalahkan, tetapi kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan. Kita berharap membuat penginjilan kita lebih efektif. Itu tujuannya. Semangat penginjilan akan bertambah dengan mempelajari apologetika. Bahkan apologetika pada saat ini tidak hanya bicara kepada orang-orang yang belum percaya. Ada banyak orang-orang Kristen yang sering ragu. Apologetika yang alkitabiah dapat juga menguatkan iman orang-orang percaya. Teman-teman, pada masa COVID ini, banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Banyak orang Kristen yang terkena wabah keraguan-raguan. Dan keraguan seringkali menjadi penyebab orang percaya kehilangan kemampuan untuk hidup bagi Kristus, apalagi melayani Tuhan. Nah, beberapa area yang menjadi poin pertanyaan adalah ini. Tentu saya nggak bahas, saya hanya menunjukkan. Ini area-area kritis yang seringkali menjadi pertanyaan. Yang paling pertama, sebelum berbicara soal kekristenan, soal keberadaan Allah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang agnostik, soal keberadaan Allah, itu kita harus perlu mempertahankan. Lalu, dalam soal keberadaan Allah ini, masalah penderitaan seringkali menjadi dipakai untuk menggugat. Kalau Allah ada, mengapa penderitaan ada? Mengapa kejahatan ada? Itu poin pertama. Secara khusus bagi kekristenan, berbicara tentang Alkitab. Apakah firman Allah Alkitab? Ada serangan Alkitab banyak dipalsukan. Alkitab banyak saling bertentangan. Dan seterusnya. Bagaimana kita mempertahankan dan menjawab itu? Berbicara tentang ketuhanan Kristus.
Apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Itu penting sekali. Finalitas Kristus. Bicara tentang keselamatan. Kenapa teman-teman? Seluruh agama di dunia berbicara autosoterik. Apa artinya autosoterik? Manusia yang mengusahakan keselamatan. Hanya kekristenan, hanya Alkitab yang berbicara God soterik. Dan ini menjadi titik kritis. Di mana peran perbuatan manusia dan seterusnya. Lalu Allah Tritunggal. Ini area yang kita perlu waspadai. Saya hanya memberikan di dalam berapologetika area ini menjadi area yang perlu kita waspadai. Maka hal-hal pokok yang secara mutlak harus dipertahankan bicara kekristenan adalah Alkitab adalah firman Allah. Bicara Yesus Kristus adalah Allah dan Allah Tritunggal. Dan bukankah itu inti dari pengakuan iman rasuli, pengakuan iman kita? Itulah inti yang harus kita pertahankan. Terakhir, kemudian teman-teman sekali lagi, apa sih tujuan berapologetika? Bukan untuk menang-menangan, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan sebagai titik tolak dan dasar berapologetika. Kenapa teman-teman di bagian lain dikatakan, siapa sih orang-orang yang mengasihi Tuhan? Yang menuruti segala perintah Tuhan. Dan kata menuruti ini berbicara juga tidak hanya soal menuruti, tetapi memberikan pertanggungjawaban. Apa yang saya percayai dan mengapa saya mempercayai adalah bagian dari mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, saya kembalikan kepada MC. Ya Bang, ada beberapa pertanyaan. Yap. Pertanyaan yang pertama, Shalom Bang, akhir-akhir ini aku sering melihat papaku nonton YouTube. Aku dengar sedikit isinya tentang debat agama Islam versus Kristen Bang. Bagaimana para mualaf dan murtad saling berdebat. Apakah perdebatan seperti itu termasuk ke dalam apologetika? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi inti dari apologetika adalah memberikan jawaban, pertanggungjawaban atas pengharapan kita, atas apa yang kita percayai dan mengapa kita percayai kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau itu adalah bagian dari orang meminta pertanggungjawaban untuk kita memberikan jawab atas pengharapan kita di dalam Kristus, maka itu adalah apologetika. Tetapi kalau itu hanya suatu tontonan untuk menang-menangan, untuk mengalahkan, untuk disorakin, bagi saya sih itu bukan apologetika. Jadi saya susah melihatnya, tergantung karena akan sangat tergantung kepada motif di balik itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Alkitab berkata apologetika itu adalah memberikan pertanggungjawaban. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah seringkali hanya soal bagaimana memenangkan perdebatan. Nah, memenangkan perdebatan, sekali lagi saya katakan, ada seorang, saya nggak mau sebut namanya, ada seorang yang jago apologetika tapi begitu kasar. Maki-maki. Nah, teman-teman, pertanyaannya, oke, kamu menang. Orang yang berdebat dengan kamu kalah. Pertanyaannya, orang itu makin kagum akan kekristenan? Saya pikir tidak. Nah, jadi saya tidak bisa memperumum apa namanya. Ada orang-orang yang di YouTube di ini berapologetika dengan baik, tetapi ada juga yang bukan apologetika, tetapi hanya sebagai suatu perdebatan mengenai pengetahuan agama. Oke. Oke Bang, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Bang, bagaimana cara menjelaskan konsep Trinitas kepada orang yang sering mendebat konsep tersebut? Sementara sepengetahuan saya, memang Tritunggal bukan konsep yang dapat dimengerti logika. Lalu, apa itu sebenarnya apologetika? Apa yang membedakan apologetika dengan debat-debat biasa atau bahkan debat kusir? Oke.
Nah, teman-teman, tentu hari ini kita tidak akan bisa masuk kepada poin-poin. Tadi saya hanya menyampaikan poin-poin kritis. Salah satunya memang Allah Tritunggal. Nah, jadi saya hanya memberikan kepada teman-teman soal bicara Allah Tritunggal. Maka kenapa seringkali kita juga tidak bisa hanya berkata bahwa itu beyond logika, melampaui logika, maka kita nggak perlu jelaskan. No, teman-teman, kita bisa menjelaskan. Yang pertama, kenapa kita percaya Allah Tritunggal? Karena kembali, Alkitab menyaksikan Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Oke? Itu dulu ininya kita. Nah, kedua, kemudian di dalam kita menjelaskan, di dalam termasuk kepada agama-agama lain, semua penjelasan mengenai Allah Tritunggal kita bawa ke ranah materi. Oke? Jadi yang nggak masuk semua ini cara berapologetika. Contoh, umpamanya semua penjelasan yang menolak itu adalah berkata, bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Betul. Itu nggak masuk akal. Betul nggak masuk akal karena kita menjelaskan Allah Tritunggal semua dibawa ke ranah materi. Berarti maksud saya, Allah itu adalah materi sama seperti manusia. Jadi Niko tambah Niko tambah Niko nggak mungkin hanya 1 Niko. Pasti 3. Nah, itu karena Niko materi. Tetapi Allah bukan materi, atau seperti kata siapa namanya, Pak Bambang Nursena. Di dalam pemikiran ini kan ada tahap fisik, dan ada metafisis. Nah, semua ketika kita menjelaskan Allah yang di dalam ranah metafisis, kita bawa ke dalam fisis, maka memang nggak masuk akal. Jadi kita hanya bisa berkata Allah bukan materi. Allah adalah roh, spiritual. Dan kita ambil contoh, apakah spiritual itu masuk akal seperti itu? Kita bisa terima. Contoh, saya punya 3 anak. Saya mengasihi anak saya pertama 100%. Saya mengasihi anak kedua 100%. Mengasihi anak ketiga 100%. Berapa kasih saya? 300%? Ya enggak. Saya tidak memberikan analogi ini kepada Allah Tritunggal. Saya hanya mau menjelaskan hal yang bukan materi bisa dijelaskan seperti itu. Allah bukan materi. Allah adalah roh. Maka karena Allah adalah roh, beyond logic, maka kita mengatakan hanya menjelaskan bahwa Alkitab menyatakan Allah memperkenalkan diri. Allah yang Esa, satu kesatuan substansi dalam 3 pribadi. Atau one being in 3 persons. Udah. Jadi argumentasinya jangan bicara tentang materi. Nah, itu argumentasi yang harus kita sangat kuat. Nah, kemudian kalau dia tidak terima, ya sudah, selesai. Jangan kemudian kita beradu debat kusir. Nah, teman-teman, itulah apologetika. Apologetika, kita harus bisa menerima ada hal-hal yang sulit untuk kita jelaskan. Jadi kita harus jelas menyampaikan ke dia bahwa seperti Yesaya 40 mengatakan, dengan siapakah engkau samakan aku? Memang nggak bisa disamakan Allah dengan siapapun. Maka kita nggak bisa menjelaskan secara sempurna Allah Tritunggal. Kita harus akui. Dan hal-hal seperti itu kita perlu kembangkan. Oke. Jadi saya hanya memberikan contoh seperti itu. Oke. Oke Bang, ini pertanyaan yang terakhir. Kapankah kita berapologetika? Apakah ketika sedang dalam keadaan terdesak atau terpojok? Atau saat kita merasa perlu di tengah kondisi sekitar yang sepertinya kita rasa sedang tidak beres? Itu Bang. Kapan? Kalau bahasa 1 Petrus 3, setiap saat.
ketika kita diminta untuk pertanggungjawaban. Jadi, bukan hanya pada saat terpojok. Tidak harus menunggu terpojok. Setiap saat kita diminta untuk menjelaskan, untuk mempertahankan, untuk memberi pertanggungjawaban tentang apa yang saya percayai dan mengapa saya percaya. Dengan satu kerinduan lebih lanjut kemudian, bahwa ketika saya bisa mempertahankan, menjelaskan, itu kita bisa pakai sebagai satu sarana untuk penginjilan. Tetapi kalau nggak berhasil, ya jangan masalah. Tugas kita kan hanya itu, mempertahankan. Nah, jadi kenapa seringkali kita takut? Karena kita pikir, nanti bagaimana kalau dia nggak terima? Ya udah, nggak apa-apa. Bahkan seringkali teman-teman, saya ketika umpamanya menjelaskan berapologetika, sampai kemudian kepada olok-olok mereka bahwa, ketika saya sudah jelaskan, mana mungkin itu 1+1+1=3. Ya udah, kalau kamu tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tetapi saya sudah menjelaskan, itulah iman apa yang saya percaya dengan teguh. Jadi, mari kita bangun ini, teman-teman. Tentu tujuan kita adalah bagaimana mereka bisa melihat seperti kita melihat. Tetapi Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab 1 Petrus 3 berikan jawaban. Itulah tanggung jawab kita. Kapan? Ya setiap saat. Kita punya kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban. Tidak harus menunggu terpojok. Nah, masalahnya, teman-teman, kita kan sering sering malah menghindar. Gak enak demi toleransi. Padahal bukan kita yang mulai. Kadang-kadang kan nanti teman-teman kalau lagi ngobrol, lagi di ruang kuliah, praktikum, orang ada aja. Dosen saya pernah kok ngomong di depan. Sebenarnya orang-orang Kristen terpaksa menerima Allah Tritunggal. Karena orang Kristen pada dasarnya ini, 3 Allah. Dijawab, saya jawab. Walaupun semua orang bisik-bisik, ribut, saya jawab. Ya dia ini saya jawab. Tetapi tentu tidak dengan ini. Bahwa apakah sampai selesai itu sang dosen masih senyum-senyum atau tertawa, itu lain hal, itu urusan dia. Tetapi bagian kita adalah memberikan pertanggungjawaban. Oke. Oke Bang, terima kasih untuk setiap respon dari pertanyaan. Karena nggak ada yang menanggapi, boleh dilanjutkan Bang. Oke. Jadi teman-teman, saya rindu, saya sekali lagi berkata tidak kemudian meremehkan bahwa kita asal-asalan. Kita perlu menumbuhkan keterampilan bagaimana apa yang kita percayai, bagaimana, mengapa kita percaya, dan perlu menumbuhkan keterampilan untuk menjelaskan. Maka perlu belajar baik-baik, belajar Alkitab. Tetapi, itu tidak menjadi alasan bahwa nunggu ahli dulu saya baru berapologetika. Apologetika secara sederhana, panggilan semua orang percaya. Apa yang kamu tahu saat ini, nyatakan kepada orang yang meminta pertanggungjawaban. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami dibukakan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan secara jelas menyatakan kepada kami, panggilan kami untuk berapologetika. Bukan untuk berdebat, memenangkan perdebatan. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kami, kamu harus menjawab. Kami harus memberikan pertanggungjawaban pada setiap pertanyaan tentang iman, tentang pengharapan kami, apa yang kami percayai di dalam Kristus Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan juga tolong kami, ajar kami ya Tuhan, untuk secara tekun dan setia mulai belajar Alkitab. Kami awali dengan membaca Alkitab secara benar. Dan Tuhan tolong kami bisa mencari sumber-sumber lain, atau melatih diri kami dengan bagaimana kami untuk memberikan jawab secara sopan, dengan sikap hormat kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kami tentang iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Niko untuk sharing firman-Nya. Sekarang kepada pesharing